Bismillahirrahmanirrahim. Kedermawanan dalam bahasa Arab disebut sakhawah. Lawannya adalah kebakhilan, bukhel. Orang yang bersifat dermawan dinamakan sakhi atau karim. Salah satu nama Allah adalah Al-Karim, karena Allah adalah yang paling suka memberi. Banyak hadis dan juga riwayat yang menjelaskan keutamaan orang dermawan sakhi ini. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat disebutkan, berkata Jabir, berkata Rasulullah, berkata Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya inilah agama Islam yang aku ridai untuk diriku, dan tidak akan memperbaiki agama ini kecuali dengan kedermawanan dan akhlak yang baik. Karena itu muliakanlah agama ini dengan kedua hal itu. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, seperti yang dimuat dalam Al-Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 383, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menarik kekasih-kekasihnya kecuali atas dasar kedermawanan dan akhlak yang baik. Masih dalam riwayat At-Tabrani, diriwayatkan dengan sanad yang baik, berkata Abu al-Sheikh dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang menyebabkan aku masuk surga. Rasulullah bersabda, yang memastikan kamu masuk surga dan mendapat ampunan adalah suka memberi makan, menebarkan salam, dan berbicara dengan baik. Itulah hadis-hadis yang berkenaan dengan orang dermawan. Di samping itu, banyak kisah tentang kedermawanan Rasulullah. Misalnya kisah berikut ini. Pada suatu hari ketika Rasulullah hendak masuk ke masjid, seorang Arab Badui melihat jubah Nabi yang menurutnya sangat bagus. Lalu ditariknya jubah itu sampai beliau mau terjungkal. Orang Arab itu berkata, ya Muhammad, berikan harta Allah yang ada padamu. Lalu Nabi membuka dan memberikan jubahnya. Dalam kisah yang lain, Nabi pergi ke pasar untuk membeli pakaian. Hampir masuk pasar, beliau menemukan seseorang menangis. Ketika Nabi bertanya, orang itu mengatakan bahwa dia disuruh belanja ke pasar oleh tuannya, dan ternyata uangnya hilang 1 dirham. Mendengar itu, Rasulullah lalu mengganti uang budak itu yang hilang. Nabi kemudian masuk pasar dan membeli pakaian. Setelah keluar, ditemuinya orang yang hampir telanjang. Orang itu berkata, siapa yang mau memberikan pakaian kepadaku? Mudah-mudahan Allah memberikan pakaian pada hari kiamat nanti. Lalu pakaian yang baru saja dibeli itu beliau berikan kepada orang yang berkata tadi. Rasulullah lalu keluar pasar, tetapi baru saja keluar, budak yang ditemuinya pertama kali tadi masih menangis di tempat semula. Rasulullah menanyakan kenapa dia menangis. Kemudian budak itu menjawab, ya Rasulullah, kalau saya pulang terlambat pastilah majikan saya akan marah kepada saya. Waktu itu Rasulullah mengantar pulang budak itu ke rumah majikannya. Sampai di rumah, orang tua yang punya rumah ternyata sangat bahagia betul karena kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diceritakan kesulitan budak itu, majikan sang budak sangat terkesan dengan kebaikan akhlak Rasulullah, dan beberapa hari kemudian sang majikan membebaskan budaknya. Mendengar itu, Rasulullah lantas mengangkat tangannya seraya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, belum pernah ada 2 dirham yang penuh berkah seperti 2 dirham pada hari ini.
Karena dengan 2 dirham itu orang yang menderita dibahagiakan, orang yang telanjang diberi pakaian, dan budak belian dibebaskan. Inilah salah satu kisah kedermawanan Rasulullah. Sayyidina Ali mengutarakan keutamaan kedermawanan ini ketika suatu hari dia ditemui sedang terisak-isak menangis. Ketika ditanya, Sayyidina Ali menjawab, "Sudah 1 minggu tidak datang tamu kepadaku, dan aku takut Allah akan menghinakan aku." Memang, salah satu ciri orang dermawan adalah kesukaan menerima tamu dan merasa sedih kalau tidak kedatangan tamu. Sebaliknya, orang yang bakhil adalah merasa benci kalau kedatangan tamu. Saya sering mendengar kalau ada teman yang baru menikah, mereka merasa jengkel jika salah satu keluarganya sering datang ke rumah mereka. Padahal kalau orang itu dermawan, mereka akan senang menerima tamu. Seperti itulah kita ketahui, Imam Ali Zainal Abidin adalah orang yang sangat dermawan, sehingga banyak orang datang kepadanya. Dan karena itu, kalau ada orang yang datang meminta bantuan kepadanya, Imam mengatakan, "Selamat datang orang yang mau membawa bekal saya di akhirat." Jadi, kalau ada orang meminta bantuan kepada Imam Ali Zainal Abidin, dia akan menyambut dengan senang dan menganggap bahwa orang itu merupakan orang yang akan membawakan sebagian bekalnya di akhirat nanti. Seperti halnya ketika kita pergi ke suatu kota dengan membawa bekal yang banyak, tiba-tiba ada orang yang ingin membawakan bekal tersebut. Tentulah ini sangat membahagiakan kita, apalagi itu bekal akhirat yang sangat panjang perjalanannya. Kisah lain terjadi ketika Imam Ali Zainal Abidin sedang tawaf. Waktu itu Hisham bin Malik tawaf berdesak-desakan sehingga sangat sulit baginya untuk mencium Ka'bah. Padahal dia adalah seorang raja. Walaupun raja ini terkenal sangat kejam, dia demokratis dalam masalah ini. Tiba-tiba datanglah seseorang yang wajahnya bersinar penuh kewibawaan, yang datang dengan sangat mudah mencium Ka'bah. Ketika Hisham bin Malik menanyakan siapa dia sebenarnya, seorang penyair berdiri menjelaskan tentang orang tersebut dengan syairnya. Mendengar itu, orang yang berwajah ceria, yang ternyata Imam Ali Zainal Abidin, memberikan hadiah kepada penyair itu. Farazdak, penyair itu tidak mau menerimanya. Malah dia berkata, "Saya membuat syair ini bukan untuk meminta upah, tetapi engkau memang layak menerima pujian itu." Melihat Farazdak menolak pemberiannya, Imam mengatakan, "Saya keluarga Nabi. Kalau sudah memberi sesuatu, haram bagi kami mengambilnya lagi." Akhirnya, diterimanya juga pemberian itu dengan senang hati. Itulah kedermawanan keluarga Nabi. Demikianlah beberapa pelajaran dari hadis dan kisah kedermawanan yang mulia. Saya pernah memberikan pengajian di Squad. Komandannya waktu itu orang yang beragama Kristen. Pada waktu pulang, seorang tentara yang semobil dengan saya bercerita tentang komandannya. Komandannya itu sangat dermawan. Dia suka membantu anak buahnya sehingga sangat dekat dengan anak buahnya. Tapi masih, kata tentara itu, mungkin ini dalam rangka kristenisasi. Waktu itu saya katakan, Anda telah melakukan beberapa kesalahan. Pertama, Anda tidak mencoba belajar dari sifat dermawannya. Kedua, Anda tidak malu sebagai orang Islam yang kedermawanannya kalah dengan orang Kristen. Ketiga, Anda menaruh rasa curiga kepadanya. Memang, yang menyedihkan kadang-kadang, kedermawanan itu terjadi pada orang yang bukan beragama Islam. Orang dermawan memang sangat dekat dengan manusia, dan Allah mencintainya. Seperti Samiri,
orang Yahudi yang tidak dijatuhi hukuman mati karena kedermawanannya. Di sekitar masjid ini ada orang yang dermawan. Pernah suatu saat puluhan orang miskin datang dari tempat yang jauh untuk meminta pembagian rezeki dari orang itu. Saya sampai berkata bahwa jangan-jangan orang itu wali Allah. Konon, menurut kabar, memang dia mempunyai kebiasaan memberikan rezeki kepada orang miskin. Dan pada setiap bulan Rajab, saya ingin dekat dengan dia, karena seperti dikatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Carilah karunia Allah dengan mendekati orang yang dekat dengan orang miskin, karena kepada merekalah aku jadikan keridhaanku." Orang bakhil tentu kebalikan dari orang dermawan. Nabi sendiri pernah berlindung dari sifat ini. Di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.